Ya, selamat berjumpa kembali rekan sahabat Haritalan yang suka akan cerita filsafat ya. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai filsafat wayang ya. Pada episode kelima. Ya, kelima kalau nggak salah ya. Jadi yang ringan-ringan saja tetapi bisa dapat ya sebagai input dalam kehidupan kita bersama. Para nenek moyang kita mewariskan segala sesuatu tentu tidak ada yang batil ya. Makolakta hadabatila. Batin dan tidak itu kadang-kadang memang tergantung pada pola pikir kita, pada mindset kita. Nah, coba kita kembali kalau kemarin Bimo Seno ya, orang yang sakti mandraguna itu disuruh oleh gurunya untuk mencari air kehidupan. Air kehidupan itu ada, tetapi tidak di Candramuka. Jadi mana? Ya kita ikuti lagi ya. Jalan rohaniah. Sekarang kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan mencari air kehidupan. Manusia yang telah memperoleh air kehidupan berarti memperoleh pengetahuan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi, yaitu asal dan tujuan hidup ini. Memperoleh kawruh sangkan paran berarti dapat manunggal ya. Jadi asal dan tujuan berarti sudah klop, sudah menyatu, manunggal dengan yang otipati. Nah, begitu ya. Kita kalau membaca smita itu yang otipati. Siapakah yang otipati itu? Ya tentu saja tak lain dan tak bukan adalah yang guru. Namun bukan guru sembarang guru, tetapi guru rohani, guru yang tidak tampak oleh indera ragawi, yang dalam pewayangan diwujudkan sebagai dewa ruci. Dewa adalah ilahi atau ya simbol perbuatannya atau salah satu sifat dari God. Ruci adalah cahaya. Jadi dewa ruci adalah cahaya ilahi, cahaya terang, cahaya yang suci. Dewa ruci dalam pewayangan wujudnya tak lain dan tak bukan adalah Bima itu sendiri, Bima pribadi. Jadi yang otipati ya, yang otipati tadi adalah guru sejati dewa ruci, yaitu sinar kesucian. Kesinar kesucian yaitu yang terpancar dari diri pribadi. Maka kini menjadi jelaslah bahwa apa yang dimaksud dengan ngilmu kasampurnan adalah suatu perangkat kerangka pengetahuan tentang perjalanan rohani dalam usahanya untuk mendapatkan kesempurnaan agar dapat manunggal dengan yang sempurna, sang yang sempurna ya, atau sang yang guru sejati dan mengenal diri sendiri. Sahabat-sahabat pendengar yang budiman dan pemirsa juga ya, perjalanan tersebut bukanlah keluar dari diri pribadi, akan tetapi justru sebaliknya merupakan suatu perjalanan memasuki kedalaman diri, menuju ke suatu tempat yang dalam sampai kedalaman yang paling dalam, yang tidak mungkin lebih dalam lagi. Gambaran tersebut tampaknya seperti mudah diuraikan dengan kata-kata, dengan nalar, dan dengan argumentasi. Namun, kenyataannya sangat sulit. Kenapa sulit? Ya karena cahaya terang tersebut tidak dapat dicapai dengan nalar, dengan usaha ragawi, dan dengan argumentasi belaka. Tetapi cahaya terang tersebut akan diterimanya hanyalah atas perkenannya, nya besar ya, nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya terang tersebut akan diterimanya hanyalah atas perkenannya. Jadi kalau tidak ada ridho, tidak ada hidayah, tidak ada berkah, ya sudah. Atas kehendaknya dan atas rahmatnya. Manusia yang mendapatkan rahmat dan cahayanya tentu disadari, dituntun oleh cahayanya untuk bergerak dan berusaha mencari sang penuntun. Karena perjalanan rohani tersebut sulit
dijelaskan dengan kata-kata dan huruf ragawi, maka dipergunakan bahasa simbol. Salah satu di antaranya bentuk simbolis itu adalah pagelaran wayang. Dan salah satu di antaranya adalah lakon Dewa Ruci atau sastra puisi suluk Bima Suci. Perjalanan Bima mencari air kehidupan dengan maksud untuk dapat manunggal dengan yang otipati, inilah yang disebut suluk atau mistikisme. Sedang orang yang rindu melakukan perjalanan rohani mencari yang sejati itu disebut salik atau pengembara atau mistikus. Dalam perjalanan yang rumit itu, para salik akan mengalami serangkaian psikologis yang disebut dengan keadaan atau mental. Jadi ciri-cirinya nanti akan diwujudkan oleh perilaku atau mental seseorang itu, ya, dalam pengembaraannya. Adapun tahap-tahap keadaan mental tersebut antara lain yang pertama meditasi atau semedi. Meditasi atau semedi merasa dekat dengan Tuhan, cinta, takut atau ragu-ragu tetapi penuh harapan, rindu, juga akrab, kontemplasi tenang, mati jroning urip, dan kepastian. Keadaan tersebut tidak terjadi urut secara matematis, tetapi terjadi secara emosional, rohaniah, dan psikologis. Keadaan-keadaan ini tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Kenapa? Karena keadaan itu hanya dianugerahkan oleh Sang Sejati sendiri ke dalam hati manusia yang mampu menerimanya. Pilih-pilih, ya. Manusia tidak dapat menarik maupun menolak datangnya. Sebaliknya, tak dapat pula menahan atau tak boleh pergi meninggalkannya. Itu pun juga, ya. Pada kata semua itu terjadi atas rahmat dan kehendaknya. Maka karena itu wayang dalam satu kotak yang berjumlah kurang lebih 400 buah hanya Bimalah yang dapat ketemu dengan Dewa Ruci atau Sang Cahaya Terang atau pribadinya sendiri. Sahabat-sahabat, simbol yang menyatakan bahwasanya wayang dalam satu kotak itu hanya Bima sendiri yang mampu menemukan dirinya, kiranya sudah cukup untuk menggambarkan bahwa tidak sembarangan orang dapat berhasil. Bukankah orang suci berkata, barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Hanya manusia yang dipilihnya akan berhasil menemukannya. Nah, sekarang marilah kita lihat perjalanan Bima sebagai salik dalam mencari air kehidupan. Pada tahap permulaan, Bima tanpa menunggu persetujuan keluarganya dan tanpa pengikut melangkah maju seseorang diri menuju Astina. Tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi di kanan kirinya, Bima laju terus laksana peluru lepas dari larasnya. Dari jauh tampak lambat-lambat mengkilap gemerlap cahaya mutiara pintu gerbang Astana atau Astina, laksana mengadu perbawa dengan sinar sang Bima. Tanpa membuang waktu, Bima langsung masuk istana Astina menemui Drona. Kedatangan Bima oleh Drona disambut dengan senyum gembira dan pelukan mesra. Aduh, anakku Bima, jadikah engkau pergi mencari air kehidupan, anakku? Begitu tanya Drona. Namun belum sampai Bima menjawab, Drona telah menyambungnya.
Oh, hendaknya engkau segera berangkat mencari air suci Tirta Perwito Sarimah ning suci itu, anakku. Ketahuilah, hai Bimo anakku, apabila engkau berhasil mendapatkan air suci Perwito Sarimah ning suci, maka engkau akan menjadi sempurna kehidupanmu dan suci, nirmolo tanpa cacat. Bahkan engkau akan menjadi bahagia dan dapat menguasai hidup, yang artinya engkau akan menjadi manusia yang memiliki nilai sempurna, Bimo. Di seluruh dunia tidak ada satu makhluk pun yang menyamai dan sepadan dengan engkau. Engkau akan dapat menjadi pelindung, pengayom, dan akan membahagiakan orang tuamu di Tribuana yang kekal dan abadi. Wah, guru, di mana letaknya air suci itu? Begitu tanyanya Bimo. Kemudian Durna menjawab, oh, anakku, carilah air suci her hati hening. Her tegese air, hati itu indah, atau hening itu suci, di hutan Tribosoro. Air itu berada dalam gua di bukit Condromuko di bawah gunung Gondo Madono. Dengan semangat yang menyala-nyala, ya Bimo ya. Setelah Bimo mohon diri kepada Drono, berangkat menuju Tribosoro mencari air kehidupan. Ya, bagaimana? Saudara-saudara, sahabatku, pendengar dan pemirsa, sudah berhasilkah? Tentu saja perjalanan itu sangat menentukan, ya, bahkan nyawa jadi taruhannya. Angin tofan barat dan lesus mengiringi perjalanan Bimo. Perhara dahsyat mampu menyapu bersih apa saja yang dilaluinya, sehingga hutan-hutan yang lebat dapat menjadi jalan raya. Pohon-pohon yang besar, rungkut, terangkat, tumbang, terbanting ke kanan dan ke kiri. Binatang besar, gepeng, terinjak, dan ada yang tertendang, terlempar, jauh terpelanting. Hiruk pikuk porak-poranda isi hutan. Kijang, menjangan, bandeng, harimau, lari tunggang langgang, jatuh terpelanting ke dalam jurang. Ular yang melilit, melekat di pohon pun ikut terkelupas, lepas terpelanting jauh, hancur lebur. Padepokan dan asrama-asrama para santri janggan, ulu gintung, gumelintung, dan wasi menjadi kocar kacir. Mereka lari pontang panting bingung, mengungsi, mencari perlindungan. Tengah hari Bimo sampai di hutan Tribosoro. Tanpa membuang waktu, Bimo langsung membongkar gua Gondo Madono. Ternyata tak ada setetes air pun di situ, kecuali dua raksasa, Rokmuko dan Rukmokolo, yang sudah siap menyerang Bima. Laksana harimau lapar, dua raksasa itu menubruk Bimo. Namun dengan cekatan, kedua raksasa itu kepalanya diadu sehingga pecah, muncrat berjajaran otaknya. Namun aneh, kedua raksasa lenyap dari pandangan Bima. Namun segera terdengar suara, "Hai Bimo, aku Dewa Bayu dan Dewa Indro yang telah kau bebaskan dari kutukan Dewata. Aku telah kembali menjadi wujud dewa. Untuk itu aku ucapkan terima kasih kepadamu. Ketahuilah Bimo, bahwa air kehidupan seperti apa yang dikatakan Drona itu sungguh ada, namun tidak di sini tempatnya. Kembalilah segera
dan tanyakan kepada Drona, di manakah tempat air suci itu sesungguhnya. Itulah dialog singkat Dewa Bayu dan Dewa Indra, itu jelas mudah dimengerti. Namun pertama, air suci Perwitosari Mahening Suci itu adalah ada. Dan kedua, bahwa Guru Durna adalah guru yang betul, guru kang nyoto. Mungkin para pembaca yang budiman akan bertanya, mengapa Durna tidak langsung memberitahukan tempat yang sesungguhnya kepada Bima Seno. Nah, disinilah letak arti daripada suluk dan arti daripada apa yang disebut keadaan atau tahapan itu. Manusia tidak mungkin potong kompas langsung menuju tempat akhir. Manusia harus mencapai secara tahap demi tahap untuk menuju tataran untuk menuju pada tataran tertentu, tataran kesadaran yang lebih tinggi, yang lebih parasalik disebut gnosis ya, atau tingkat makrifat dan kebenaran, yaitu tempat akhir tujuan para pencari, sehingga orang saleh menjadi arif, gunawan, ciptoning, sumantu atau wicaksono, dan menjadi bimo suci. Pendek kata, menjadi adi manusiawi. Bagaimana halnya dengan Bimo? Bimo yang telah berhasil memusnahkan Rukmoko dan Rukmokolo, tetapi belum berhasil menemukan air kehidupan itu dalam paguron ulah kasampurnan. Disebut belum berhasil positif, namun ia telah berhasil maju selangkah. Hal tersebut dilukiskan berupaya yang juga berupa warta atau petunjuk dari Bathara Bayu bahwa air kehidupan itu adalah ada. Nah, keterangan Dewa Bayu tersebut membuat Bima makin yakin akan kebenaran usahanya. Karena itu Bimo segera kembali ke Astina untuk bertanya lebih lanjut kepada Guru Durna. Nah, itulah sebenarnya air kehidupan kalau dipikir Bapak, Ibu, adik, saudara, teman, sahabat, ya. Air kehidupan. Kita memang tidak lepas hidup ini dari air. Ya. Dan air itu bisa disimpan di mana-mana. Air itu bisa dengan variasi modelnya, model wadahnya ya. Nah, disitulah ketika ada air ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan berarti ada ubah, ada gerakan. Kalau ada gerakan berarti di situ ada kehidupan. Apa sebenarnya dicari Bimo tadi? Ya. Nah, kemana Bimo mencari air selanjutnya? Ketika setelah itu tidak ada, kemudian kembali kepada Guru Durna lagi. Saudaraku, kita dengarkan episode berikutnya. Ternyata Tirta Perwitosari Mahening Suci, air kehidupan itu tidak ada di gunung. Kemudian di mana? Mungkinkah di samudra? Mungkinkah dengan istilah-istilah dalam bahasa Melayu atau mungkin moyang kita? Samudra Minang Kalbu. Apakah Mina itu Mina? Minang itu apakah Mina? Bisa jadi ketika naik haji, maka di sanalah tempat merenung. Di sana tempat merenung. Minang Kalbu. Kembali kepada hati nurani. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Namun barang siapa merasa ketemu Tuhannya, disitulah kebodohannya. Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tunggu, kita ikuti episode berikutnya. Berilah kami support
Jadilah kami semangat dengan tanda partisipasi Anda semuanya pada tulisan ini, pada suara ini, pada cerita ini. Sampai ketemu. Qala ja'al haq wa saqula fatih. Surati rajulin lebutun Pak Astuti. Wassalam.